Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas salah satu konsep yang paling fundamental dalam Al-Quran yang Anda minta kita bahas, ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Misi kita kali ini adalah menelusuri sumber-sumbernya, yaitu ayat-ayat Al-Quran, untuk memahami bukan cuma apa perintahnya, tapi lebih dalam lagi, kenapa ini krusial, bagaimana bentuknya, dan apa konsekuensinya. Tepat. Dan yang perlu kita pahami dari awal, berdasarkan sumber-sumber ini, ketaatan kepada Rasul itu bukan konsep yang berdiri sendiri. Al-Quran menggambarkannya sebagai sesuatu yang terjalin erat, hampir menyatu, dengan ketaatan kepada Allah. Oh, jadi satu pilar utuh ya? Betul. Jadi kita akan melihatnya sebagai sebuah ekosistem spiritual yang lengkap. Dari perintah, teladan, batasan wewenang, sampai ganjarannya. Oke, menarik. Mari kita mulai dari fondasinya kalau begitu. Hal pertama yang langsung menarik perhatian saya dari ayat-ayat yang Anda berikan adalah Al-Quran ini seolah-olah menyamakan ketaatan kepada Rasul dengan ketaatan kepada Allah. Ini kan pernyataan yang sangat kuat ya. Kenapa digambarkan begitu tak terpisahkan? Nah, Anda langsung menunjuk ke jantung permasalahannya. Itulah fondasinya. Al-Quran secara eksplisit memposisikan ketaatan kepada Rasul sebagai satu-satunya cara yang valid untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Keduanya tidak bisa dipisah. Jadi nggak bisa ya kita bilang, saya taat pada Tuhan saja, langsung. Dalam kerangka Al-Quran, itu sebuah kontradiksi. Ketaatan pada Rasul itu manifestasi fisik dan praktis dari ketaatan pada Tuhan yang gaib. Gitu. Jadi ini semacam mekanisme pembuktian ya? Bukan cuma klaim iman, tapi tindakan nyata. Ada ayat yang menyatakan ini secara hitam di atas putih? Sangat ada, dan bahasanya begitu lugas. Dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa menaati Rasul, Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Wow. Ayat ini tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas sama sekali. Ini seperti persamaan matematis dalam teologi. Taat Rasul sama dengan taat Allah. Oke. Dan lebih dari itu, sumber-sumber lain juga mengaitkan ini sebagai syarat untuk dapat cinta dan ampunan dari Allah. Jadi ini bukan cuma soal aturan, tapi soal membangun hubungan spiritual. Konsep ini kemudian membawa kita ke sebuah istilah yang sangat terkenal. Uswatun hasanah, teladan yang baik. Ini kan ide yang sangat besar ya. Maksud saya, mengatakan seseorang itu orang baik, itu satu hal. Tapi Al-Quran sepertinya menempatkan beliau sebagai standar definitif, sebuah cetak biru. Sangat eksplisit. Dan itulah yang membuatnya begitu kuat. Ini bukan tafsiran yang dibangun berabad-abad kemudian loh. Allah sendiri yang memberikan gelar itu. Ini bukan sekedar anjuran untuk meniru perbuatan baik, tapi penegasan ilahiyah bahwa pada diri Rasulullah itu ada standar emas, tolak ukur. Untuk siapa spesifiknya? Nah, itu dia. Ayatnya ada di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dan di sini kualifikasinya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi ini spesifik untuk mereka yang punya tujuan spiritual yang jelas. Tepat. Menarik. Dan Al-Quran kan tidak hanya bilang ikuti dia, tapi juga merinci peran-peran spesifik beliau. Di surat yang sama, Al-Ahzab, beliau disebut saksi, pembawa berita gembira, pemberi peringatan, bahkan cahaya yang menerangi. Rasanya ini seperti sebuah dekonstruksi ya, penjelasan mengapa beliau layak jadi teladan. Jadi bukan iman buta. Tepat sekali. Anda menangkap sebuah insight penting di situ. Al-Quran sedang membangun sebuah kasus yang logis dan emosional tentang kredibilitas beliau. Coba kita bedah sedikit peran-peran itu. Sebagai saksi atau syahidan, ini menyiratkan objektivitas. Dia penyampai kebenaran, bukan kreatornya. Iya. Lalu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ini menunjukkan pesannya seimbang. Ada janji, tapi ada juga konsekuensi. Dan yang terakhir yang paling puitis itu, cahaya yang menerangi. Nah, Sirajan Muniro.
Ini menyiratkan petunjuknya itu bukan sekedar daftar aturan yang kaku, tapi sesuatu yang menerangi jalan supaya kita bisa melihat sendiri. Jadi Al-Quran tidak hanya memerintah, tapi juga meyakinkan kita. Oke. Jadi jika beliau sudah ditetapkan sebagai teladan sempurna, uswatun hasanah, ini secara alami membawa kita ke pertanyaan soal otoritas kan? Sejauh mana wewenang itu berlaku? Apakah ini berarti meniru setiap tindakan secara harfiah atau lebih ke prinsipnya? Sumber yang Anda berikan tampaknya menarik beberapa garis batas yang sangat jelas di sini. Pertanyaan yang sangat krusial. Dan ya, Al-Quran sendiri yang memetakan lingkup otoritas itu, ada semacam deskripsi pekerjaan yang jelas. Poin pertama dan paling utama adalah tugasnya sebagai penyampai risalah. Otoritasnya bersumber dari wahyu, bukan keinginan pribadi. Misi utamanya adalah transmisi pesan ilahi yang jelas. Seperti di surah An-Nahl ayat 35, "Fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin." Maka kewajiban para rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Ini batasan fundamentalnya. Beliau itu duta besar, bukan raja yang membuat undang-undangnya sendiri. Lalu, setelah pesan itu disampaikan, bagaimana peran beliau terhadap mereka yang memilih untuk tidak menerima? Ini sering jadi perdebatan. Di sini Al-Quran sangat tegas. Poin keduanya, beliau bukan penjaga atau pemaksa. Setelah risalah disampaikan, tanggung jawab ada pada individu. Ada istilah menarik yang digunakan ya, saya perhatikan itu. Al-Quran menggunakan kata hafiz dan wakil. Anda menerjemahkannya sebagai penjaga dan wakil atau pemelihara. Apakah ada perbedaan makna yang perlu kita pahami di sini? Rasanya bukan pilihan kata yang acak. Pertanyaan yang sangat bagus, dan ada nuansa penting di dalamnya. Seorang hafiz, seperti di surah An-Nisa ayat 80, itu seseorang yang secara fisik menjaga atau mencegahmu, seperti saat pamlah. Oke. Sedangkan seorang wakil, seperti di surah Al-An'am ayat 107, adalah seseorang yang bertanggung jawab atas tindakanmu, seperti pengacara atau penjamin. Oke. Al-Quran mengatakan Rasul bukanlah keduanya. Beliau tidak akan menghalangimu secara fisik, dan beliau juga tidak akan menanggung konsekuensi pilihanmu itu. Ini penegasan kuat tentang akuntabilitas individu. Wow, itu klarifikasi yang sangat membantu. Jadi, ada kebebasan memilih di satu sisi. Lalu bagaimana dengan sisi lainnya? Bagi mereka yang sudah memilih untuk beriman. Nah, disinilah letak poin ketiga, di mana otoritas fungsionalnya menjadi absolut. Di dalam lingkaran komunitas orang beriman, keputusannya bersifat final dan mengikat. Final ya. Betul. Ketika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu perkara, Al-Quran menyatakan tidak ada lagi ruang bagi seorang mukmin untuk cari opsi lain. Ini konsekuensi logis dari ikrar iman. Surah Al-Ahzab ayat 36 menyatakannya tanpa basa-basi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Paradoks yang menarik ya. Otoritasnya tidak berlaku untuk memaksa orang masuk, tapi menjadi absolut bagi yang sudah di dalam. Benar sekali. Ini membawa kita ke bagian sebab akibat. Al-Quran kan, dalam banyak hal, terasa seperti buku panduan yang sangat jelas. Jika kamu lakukan A, maka B akan terjadi. Pola ini sangat konsisten dalam sumber-sumber kita terkait ketaatan dan pembangkangan. Apa saja konsekuensinya? Mari kita lihat kedua sisi mata uang ini. Tentu. Al-Quran menyajikannya seperti dua jalan yang sangat berbeda di sebuah persimpangan, dengan tujuan akhir yang sangat kontras. Di satu sisi, bagi yang taat, dijanjikan rahmat, hidayah, dan puncaknya adalah kemenangan agung. Kemenangan ini digambarkan spesifik sebagai kebersamaan dengan tim impian umat manusia. Surah An-Nisa ayat 69 menggambarkannya dengan sangat indah. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Jadi bukan cuma imbalan individual ya, tapi imbalan sosial dan spiritual tertinggi. Benar, sebuah kehormatan untuk menjadi bagian dari komunitas elit tersebut.
Sebuah klub eksklusif yang keanggotaannya didasarkan pada ketaatan, lalu bagaimana dengan jalan sebaliknya? Apa peringatan bagi mereka yang secara sadar menentang? Konsekuensi negatifnya digambarkan sama jelas dan kerasnya. Ada peringatan akan datangnya fitnah atau azab yang pedih. Kata fitnah di sini menarik, seringkali kan diterjemahkan sebagai ujian atau cobaan. Tapi konteksnya gimana di sini? Bayangkan fitnah itu bukan sekedar ujian personal, tapi semacam stres tes bagi masyarakat. Ayat dalam surah An-Nur ayat 63 memperingatkan hal ini. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan ditimpa cobaan, fitnah, atau ditimpa azab yang pedih. Jadi ini lebih ke dampak sosial. Bisa dibilang begitu. Ayat ini menyiratkan bahwa ketika sebuah komunitas secara kolektif mengabaikan kompas moralnya, dalam hal ini ajaran Rasul, maka komunitas itu sedang menciptakan keretakan pada fondasinya sendiri. Ini akan mengarah pada kekacauan, konflik, kerusakan sosial. Jadi hukum sebab akibat di tingkat komunitas. Tepat. Selain itu, ada juga konsekuensi lain seperti terhapusnya amal dan penyesalan mendalam di akhirat. Oke, sejauh ini kita sudah membahas ketaatan sebagai pilar iman, teladan, dan otoritas fungsional. Tapi ada dimensi lain dalam sumber-sumber ini yang terasa sangat berbeda. Rasanya seperti pergeseran dari hubungan hukum ke sesuatu yang jauh lebih personal dan emosional. Saya bicara tentang perintah untuk menghormati dan mencintai. Anda menangkap nuansa yang sangat penting. Memang benar, Al-Quran tidak berhenti pada perintah dan larangan. Ada dua perintah spesifik yang menunjukkan dimensi afeksi ini. Yang pertama adalah perintah bersalawat. Nah, ini bagian yang menurut saya paling luar biasa. Perintah ini unik sekali, bukan hanya kita yang diperintahkan. Al-Quran mengatakan Allah sendiri dan para malaikatnya melakukan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Keunikannya, seperti yang Anda katakan, terletak pada siapa yang memulai tindakan itu. Dengan menyatakan Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, ayat ini mengangkat status penghormatan ini ke tingkat kosmik. Baru setelah itu, perintahnya ditujukan kepada manusia. Jadi kita diundang untuk berpartisipasi gitu ya? Tepat, berpartisipasi dalam sebuah seremoni penghormatan agung yang sudah berlangsung di langit. Mari kita baca ayatnya, surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini bukan sekedar doa biasa. Itu sudut pandang yang sangat kuat. Partisipasi dalam penghormatan kosmik. Lalu, apa poin kedua yang menunjukkan dimensi personal ini? Poin kedua adalah sesuatu yang bisa kita sebut imbalan dakwah. Dalam misinya, Rasulullah diperintahkan untuk menegaskan bahwa beliau tidak minta imbalan materi apapun, tidak ada emas, tidak ada kekuasaan. Namun, ada satu hal, satu upah yang diminta, yang sifatnya sangat personal dan emosional. Ini ada di surah Asy-Syura, bagian dari ayat 23. قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Katakanlah, Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Kasih sayang dalam kekeluargaan? Permintaan yang luar biasa ya. Fokusnya bergeser total dari transaksi material menjadi ikatan kasih sayang. Benar. Ini menunjukkan bahwa inti hubungan seorang mukmin dengan Rasulnya pada akhirnya tidak hanya dilandasi oleh kepatuhan, tetapi juga oleh cinta dan penghormatan yang tulus. Jadi, setelah kita membedah semua ini, jelas sekali bahwa ketaatan kepada Rasul dalam Al-Quran bukanlah konsep tunggal. Ini adalah sebuah sistem yang multifaset. Ia adalah pilar keimanan, panduan praktis melalui teladan hidup, sebuah otoritas dengan batasan yang jelas, dan pada akhirnya sebuah hubungan yang dilandasi oleh penghormatan dan cinta yang mendalam. Benar. Dan jika kita menghubungkan semua titik ini, gambaran yang muncul bukanlah sekedar daftar peraturan. Al-Quran menyajikannya sebagai sebuah ekosistem spiritual yang koheren dan lengkap, di mana mengikuti Rasul bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan jalan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan akhir yang sejati,
Keridoan dan kedekatan dengan Allah. Sebagai penutup, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan. Mengingat Al-Quran begitu menekankan untuk mengikuti Rasul sebagai teladan hidup yang konkret, sebagai uswatun hasanah. Bagaimana seorang mukmin di abad ke-21 bisa secara otentik menerapkan prinsip keteladanan ini dalam menghadapi berbagai tantangan modern, isu-isu sosial, teknologi, etika, yang mungkin belum pernah ada wujudnya 1400 tahun yang lalu?